Jungle. Halo. Halo, Om Sarir. Halo Om Iwan, mari kita Nah, lanjutkan podcast kita. Bahas apa sekarang? bahas ide saya yang katanya too good to be true. Tapi coba kita bahas, kita dengerin pendapat Om Sarir itu Om Freddy ya. H minus berapa sih sekarang? 6, 6 ya, minus 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 7 ya? 6. Wah, sebentar lagi Lebaran. Ya, Ini singkatan sih, RRCRI. Saya cerita latar belakangnya dulu ya. Eh, oke oke. dari aspek pengolahan sampah. Sejak tayangan pertama, kita udah 100 tayangan, nggak bosan-bosannya ya. Tapi ini aja terus masalahnya. Lingkaran setan, landfill. Kemudian kita mau kurangi sampah yang sampai ke laut, terutama sampah plastik, tapi timbulan yang di darat, timbulan sampahnya meningkat terus. Menurut data ISPSN ya. Kemudian Ya, perilaku buang dan bakar sampah sembarangan masih berlangsung. Udah banyak daerah ada perdanya tapi nggak efektif. Nah, kemudian aspek plastik, nyambung dari sejak tayangan 100, kita udah ngomongin eh, Pak Nofrisal aja menyebutnya revolusi plastik yang sedang diupayakan PBB. Kita ganti kantong plastik di supermarket udah jalan. Ganti sedotan minuman ke straw, tumbler isi ulang, belum banyak jalan. Nah, yang paling challenging nih, bisa nggak sih kita ganti kantong plastik di pasar tradisional? Nah, itu ntar pendapat Om Sarir gimana ya. Kemudian, truk menarik itu. revolusi plastik yang diupayakan PBB nih istilah Pak Nofrizal udah makin dekat implementasinya kan eh, ya nggak lebih dari 5 tahun lagi. Tanda tangannya sih mungkin 1,5 tahun lagi, dan perubahan iklim makin parah, dan dari seminar webinar yang saya ikuti terakhir udah diramalkan kalau rate produksinya nggak dikurangi, di stop, satu saat pemicu utama perubahan iklim itu plastik, bukan lagi emisi karbon, emisi metan, kata mereka ya. Latar belakang lagi, Indonesia ini recycle rate-nya 7%. Botol dan galon PET 75%. Ini udah lebih baik. Yang terakhir, ya sebelumnya berapa tahun yang lalu masih 25%. Ini katanya kalau itu bisa 75% udah baik. Tapi itu kan cuma 9% dari sampah plastik seluruhnya kita. Karena kita masih banyak yang di luar PET ya. Nah, Korea Selatan, nah itu dari yang dikirim Alfredi nih. Ini terus kemudian saya cek juga di Google. Kok bisa tinggi? Mereka rate recycle plastiknya 60%. Ternyata ini, kalau dari search yang saya lakukan ya, jadi industri ya upcycling ya, kayak Ripal bikin bahan bangunan, bikin jalan, bikin palet segala macam itu tuh cukup berkembang di Korea. Dan recycle botol plastik, botol PET-nya itu 75-79%. Plus kantong kresek memang udah nggak ada, dan mereka termasuk 103 negara yang udah ban single use plastik dan kantong kresek. Permasalahan multi layers juga sudah banyak dialihkan. Hal lain lagi, mereka udah mengelola 98% dari sampah makanan, dan itu jadi kompos. Dalam 20 tahun terakhir, itu perkembangannya pesat. Ya, jadi sampah makanan, dan ini saya baca juga di beberapa negara udah mulai harus Ada dipisahkan. ada data Om, ada data nggak timbulan sampah di Korea berapa besar? Karena di Indonesia itu timbulan sampah kita tahun 2024 33,3 juta ton. Nah, ini total total timbulan sampah kita 33 juta Oh, totalnya ya. ton Berapa tahun persen yang 2020. makanan? Kayaknya pasti. Korea berapa? Mungkin di bawah ya, di bawah. eh, Mungkin Korea di bawah.
sekali dari Indonesia mungkin. Banyak Presentasi sampah makanan di kelebihannya adalah mampu. outlet, setahu saya besar deh. Kita nomor 2 kalau nggak salah di dunia ya. Ya, Menurut enggak, kita sekitar 3 atau 4. Yang pertama kan eh, Amerika atau Cina tuh. hmm, Jerman juga tinggi. Dia totalin plastik sama kayu itu 50%. Mungkin yang bikin rendahnya kayu ya, tapi plastik mereka tinggi karena PET aja mereka tuh udah 94% rate recycle-nya. Nah, Sebetulnya di Indonesia untuk recycle botol PET itu udah mendekati 90% sih. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan air minum yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan daur ulang mengelola sampahnya mereka sesuai dengan apa namanya aturan regulasi ya, bagaimana tanggung jawab produsen terhadap sampah mereka. Cuma yang memang problematik sampah plastik itu ya tentunya sampah itu single use seperti kantong kresek dan beberapa plastik multilayer yang memang tidak ekonomis. balik ke PET Om. Kita mungkin bisa tinggi di atas 90% kalau nggak ngitung dari collection. Jadi yang terkolek itu diproses mungkin 90% lebih. Kalau dari data yang saya research 75% karena masih rendah low collection. Ini juga naik mungkin setelah menteri yang baru nyetop import, keran import. Eh, Dia nggak totally stop sih. Dia bilang kalau mau membina bank sampah apa segala macam, ya, jadi diteliti benar boleh dikasih izin. Tapi ya nggak tahu, mungkin cukup ketat sehingga itu bisa naik 75%. Koleksinya sih yang masalah kita Om. Jadi 25% masih nggak terkoleksi. Ya kalau udah yang terkolek itu mungkin 90% lebih bisa ini. Tapi masalahnya 5% itu karena masih cukup banyak yang nggak terkolek di kita. Botol PET yang tercecer kan masih banyak Om. Ya. Kemudian Ya, tapi eh, beberapa timbulan sampah itu tidak terlalu banyak sih. Karena yang paling banyak di TPA, apalagi di sampah perairan itu sudah sedikit sekali sebetulnya. Mungkin nanti perlu dicari lagi datanya. ya kalau timbulan sampah di darat masih meningkat terus, susah juga kita menekan yang nyampe ke laut Om. Jadi kita dengar dari Kendro kan Eropa itu sudah pendekatannya mengurangi sampah. Jadi masyarakatnya itu sudah eh, bahkan di Italia itu ada kota yang kasih insentif kalau dia bisa kurangin sampah, terutama sampah makanan. Jadi mengurangi sampah udah itu pendekatannya. Mereka udah nggak fokus di incineration lagi, udah ini kan kita tuh masih butuh nanti nanti kita sampai ke situ incinerationnya. Jadi RRCRI itu singkatan. Ini eh, fokus area yang menurut saya ya sebetulnya mungkin tunggu to be true, tapi kalau mau difokusin harusnya bisa ya. Jadi gini, reduce, replace, collect, recycle, dan incinerate. Itu RRC, RI-nya ya. Reduce-nya Ya, ya. yang paling simple aja. Kita nggak ngomong paket-paket yang lain. Paket makanan, GoFood. Pak Hasan cerita, kalau di Korea itu diganti sama keramik yang dicuci, ditukar lagi waktu dia terima makanan lagi trip dari GoFood gitu, semacam GoFood lah ya di Eropa. Yang udah dia cuci, dia kasih, dia terima lagi dalam kontainer. Jadi mereka udah nggak pakai plastik. Itu udah berapa ton plastik setahun yang single use yang mereka bisa kurangin dengan cara ganti dengan keramik. Ya ini satu reduce-nya, salah satu aspek yang kita bisa reduce. Replace sedotan plastik, botol plastik diganti tumbler, dan yang paling challenging, nah, Mas Ari juga mungkin bilang too good to be true. Bisa nggak sih kita ganti kantong plastik jadi kertas, kardus, atau bahkan kain di pasar tradisional? Itu challenge-nya gede, tapi beberapa negara berhasil. Artinya Rwanda aja
single use plastik di pasar tradisional pun udah nggak ada. Entah mereka ganti kertas, kain atau apa gitu ya. Ya, kuncinya di sini law enforcement dan komunikasi terus-menerus ya. Jadi reduce, replace, nah collect, collectionnya nih. Ya di tayangan pertama kita udah bilang kalau mau implement denda harus nyediain tempat sampahnya. Jadi orang kalau udah disediain mesti buang sembarangan baru di situ kita denda. Tapi nyediain tempat sampah kalau sampai di pemukiman ada challenge lain. Dicolong orang lah, diambilin. Ya, balik lagi law enforcement-nya. Ya kayak CCTV masa nggak bisa ditelusuri sih? Gimana menurut Om Sarin soal collection nih? Ya, menarik tingkat apa namanya pengumpulan sampah, bagaimana rantai pengelolaan sampahnya itu memang tidak seirama. Jadi ya harus benar-benar dari mulai bawah sampai ke atas, begitu sebaliknya. Karena sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah kan, bahwa pengelolaan itu memang tanggung jawab dari pemerintah daerah. Bagaimana mereka mengelola baik itu melalui dinasnya maupun bekerja sama dengan beberapa apa namanya penggiat pengelolaan sampah. Gitu. Kita udah pernah bahas sampai aspek sustainability-nya ya. eh Apa? Om Freddy masuk nih. Om, Halo, syukur, Halo, ya, syukur bisa nggak berlama-lama ya ininya. udah Ayat-ayat sampai mana ngobrolnya pendek. nih? Hah? Kita udah Udah sampai di sampai mana ngobrolnya? udah sampai di collect nih Om. Dan Udah sampai di call. Oke. dan kita udah pernah Lanjut, lanjut, lanjut. bahas juga yang sustainable itu revenue stream-nya harus bisa ngandelin retribusi sampah. Yang menurut Om Sarir challenging. Ketimpangan kita masih besar, masih banyak masyarakat di dengan kumuh segala macam nggak bisa bayar ya. Antara yang bisa bayar sama yang nggak bisa bayar harus bisa tersubsidi oleh yang bisa bayar. Kalau perlu, Om Freddy bilang berapa di tempat Om Freddy? 70.000. 50.000. 50.000. Mungkin di Pondok Indah itu boleh dikenain 500.000 supaya bisa mensubsidi yang nggak sanggup bayar gitu. Tapi yang sanggup bayar tapi nggak mau perlu ditindak ya. Saya nggak tahu. Mungkin tunggu to be true, tapi ini pemikiran aja. Gimana Om Freddy? Soal apa nih? Soal soal bayar collection. Collection rate sama sustainability operation-nya yang harus ngandelin retribusi, nggak bisa anggaran Pemda terus-menerus. Saya sepakat ya kalau misalkan ada collection rate dalam artian bahwa itu memang untuk operasional si yang memungut sampah sebagai allowance, sebagai fee lah, sebagai apa namanya, apresiasi itu memang harus ada gitu. Kan nggak mungkin mereka nggak dapat tip gitu ya. Tapi kalau kemudian harus itu menjadi sebuah kewajiban bagi semua orang itu yang agak sulit karena jenjang kepunyaannya yang agak sulit gitu. Bisa dijalankan seperti yang Om Iwan bilang dan sekarang juga mungkin sudah dijalankan ya. Perumahan di yang tadi Om Iwan bilang Pondok Indah sama di perumahan di saya punya ya tentu saja akan berbeda dong. Perumahan di pemukiman saya saja dengan pemukimannya Om Iwan sudah berbeda. Ya kan, Om Iwan 75.000, saya 50.000 gitu. Itu bisa, tapi dengan jumlah yang sekian banyaknya itu nggak tertolong gitu untuk subsidi silang itu. Gitu. Nggak Kan betul. kecuali kalau misalkan mau dibikin sistem kayak BPJS gitu. BPJS itu kan sebetulnya subsidi silang, mensubsidi bagi yang tidak mampu. Tapi pemerintah subsidinya gede banget juga. Gitu. Kecuali mau seperti itu, maka itu menjadi sebuah sebuah salah satu alternatif lah, salah satu solusi gitu ya, yang dikelola oleh pemerintah aja, menjadi semacam ada kartu BPJS-nya gitu, kita harus bayar per bulan. Gitu.
Nah, itu bisa subsidi antar antar ini, antar apa namanya, antar masyarakat gitu. Tapi kan ya tidak semudah itu gitu. Ya, Tidak ini semudah itu. pemikiran ekstrim ya. Jadi ya, kita udah bahas reduce, opportunity reduce yang gede tadi di semacam GoFood ya. Kemudian replace sedotan plastik, botol jadi ke tumbler segala macam, refill air segala macam. Ini PCKA udah jalan, tapi sekarang malah diganti ya. Hmm. Terus Jangan salah Om mengenai replace ini, ternyata saya sudah share juga sama Om Iwan dan Om Saril. Ternyata di Inggris pun problemnya sekarang itu masih sama kita, masalah replacement belum belum 100% bisa berjalan. Masalah di collection juga Inggris, masih isu di sana, di Inggris, di UK yang saya kirim ya terakhir yang saya sempat informasinya. baca, bahkan Ah, ah, bahkan Inggris masih ekspor ke Turki segala. benar gitu. Mereka malah sampahnya diekspor bukan di recycle. Padahal mereka Ya, recycle apa namanya, recycle, tingkat recycle-nya itu baru 16% kurang lebih di Inggris loh. Yang sudah demikian maju, yang menurut saya tingkat kesadarannya lebih tinggi ketimbang ketimbang kita yang sangat Ya, karena heterogen gitu ya. sampah itu pasti biaya, Benar gitu. manapun kelakuannya itu, s- sisa sa- hasil konsumsi, sisa hasil kegiatan menghasilkan sampah, dan sampah itu Iya, biaya. Tentunya sudah dikonversi melalui biaya-biaya yang dibayarkan oleh produsen maupun konsumen melalui pajak, ya kan sebetulnya. Makanya persis. makanya di aturan undang-undang pengelolaan sampah kan nomor 18 tahun 2008 itu kan sudah jelas kewenangan pengelolaan sampah itu ada di pemerintah pusat, diturunkan ke Iya, pemerintah sampai ke pemerintah tingkat rendah. Nah, ya, bagaimana sistemnya itu dikelola oleh beberapa apa namanya kerjasama gitu. di Inggris benar. kelakuannya masih sama sama Amerika sama Kanada. Mungkin benar Om Sari juga pernah bilang Jerman tuh sebenarnya di belakang tangan, belakang meja masih sama juga, cuma pura-pura nggak tahu. Tapi mereka recycle rate-nya bagus, tinggi. Ya, apalagi PET 94% ya. Tapi masih yang amazing itu Korea. Korea itu termasuk salah satu yang tertinggi di dunia itu dari tayangan yang dikirim sama Om Fred itu. Ya, jadi Mm-mm. balik lagi kalau kita udah bahas opportunity untuk reduce, replace ada di Mungkin mana? Om, mungkin nanti kita harus bandingkan head to head timbulan sampah kita berapa, timbulan dari suatu negara yang kita akan mau jadi pembanding seperti apa, terus juga rate itu berapa. Karena Ya, ya sama Indonesia nggak bisa dibandingin dari timbulan sampah, dari jumlah penduduk. Nggak Mungkin bisa. kalau mau dibandingkan tuh ya India, Tiongkok, Amerika Benar. yang jumlah penduduknya ya, banyak, sampahnya juga banyak, konsumsi plastiknya juga banyak. Gitu. ya head to Atau head Ya mungkin sifatnya. India, sampahnya ya banyak gitu. India, Philippines, kita Bangladesh gitulah yang Ya, ya, mereka banyak itu udahlah penduduknya. penduduknya sedikit, mereka udah sampai ke tingkat perilaku masyarakat itu diarahkan untuk mengurangi sampah. Ya, jomplang banget. Kita udahlah penduduknya banyak, upaya untuk mensosialisasikan pengurangan sampah ke masyarakat juga masih belum. Jadi kita naik terus, sedangkan mereka sampahnya turun terus. Ya, Ya, jomplang banget. Nggak akan pernah bisa head to head. Makanya kita akan betul. tetap perlu insinerasi untuk mungkin 2 dekade ke depan ya. Jadi, nah sebelum sampai ke Dua, situ, dua dekade ke depan itu hanya untuk memberesin sampah yang sudah tertimbun sekarang, Om. iya, iya, itu pemikirannya. Dan jadi sampah yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang harus dikurangi. Timbunan sampah yang ada itu harus dilenyapkan dulu, gitu. Di-incinerate sampai hilang landfillnya. Iya. Ya, Cuman 2 dekade kembalilah, kalau mau kembali serius. kembali dari obrolan kita beberapa tayangan yang lalu gitu, bahwa kembali kepada masalah kesadaran menurut saya. Kita udah jago banget untuk bikin undang-undang, peraturan gitu ya. Itu udah komplit banget, Om Sarif bisa melengkapi lah tentang masalah undang-undang mengenai pengelolaan sampah, pengolahan sampah itu nggak kurang-kurang gitu. Cuman ya itu tadi gitu, kesadaran untuk
ini benar nggak sih aturan ini untuk kita jalankan itu udah benar belum sih? Gitu. Kesadaran untuk menjalankan itu nggak ada. Yang kedua adalah, yuk harus ada kampanye mengenai kesadaran itu gitu. Kesadarannya itu harus dari tingkat pemerintah, masyarakat dan kita semua gitu. Ya. Nggak bisa kita hanya masyarakat aja yang diojok-ojok dengan ayo kita sadar gitu. Pemerintahnya sementara yang sudah bikin aturan tidak ada law enforcement untuk menjalankan aturan tersebut. Harus kedua belah pihak gitu kali ya. Kampanye dan law enforcement, jadi bolak-balik kita udah bilang di dua aspek itu, eh, Iya, komunikasi ini adalah kampanyenya dan law enforcement yang iya. harus jalan. Nah, Nah, pemerintah maksud saya pemegang kewenangan sekarang itu punya level kesadaran yang cukup tinggi nggak untuk melihat sampah ini sebagai sesuatu yang benar-benar eh, krusial gitu, yang benar-benar harus ditangani sekarang, kalau nggak bisa menjadi lebih bahaya gitu ke depan. ya itu Ya, yang kayaknya belum gitu, itu kayaknya yang belum mau ke situ. terus-menerus kita ketuk bahwa it's now or going to be too late. Iya gitu. Sekarang gitu, Nah, harus sekarang. kalau pemerintah sudah punya kesadaran seperti itu kan dengan mungkin akan lebih mudah untuk menularkannya kepada masyarakat. Misalkan sekarang ada rombongan rombongan bupati lah lewat di jalan besar gitu. Ada sampah diam aja ya Pak, masyarakat juga tenang aja gitu. Kan Ya, gitu Om. Kayak gitu kesadaran jadi. kesadaran urgensi now-nya itu dari pemerintah dan itu harus, ya itu yang kita berusaha ketuk terus-menerus. Iya, Dengar dari Pak, kesadaran bahwa kesadaran kesadaran dari. bahwa Hmm, ini sudah dalam tahap yang krisis gitu. Sampah ini sudah menjadi sesuatu yang krisis gitu. Bukan hanya masalah karena sampah ini tidak ada hubungannya sama kaya miskin sebetulnya. Kan gitu ya. Orang miskin boleh dong bersih kan. Memang harus bersih gitu. Kalau kita Gitu. dengar dari Pak Hasan kan di Cina kesadaran itu sudah timbul. Paling nggak revolusinya udah dilakukan di Shanghai. Nggak tahu di daerah lain, Shanghai dan sekitarnya ya. Tapi kesadaran dari pemerintahnya udah ada. Nah, di kita kesadaran pemerintah kita yang terus-menerus kita ketuk nih. Nah, aspek collection satu lagi tambahin. Mungkin nggak sih ini kita ganti ini yang beginian dengan. Ini adalah truk sampah di Indonesia yang terus dipaksa beroperasi dengan kondisinya yang memprihatinkan, sedangkan ini truk sampah di Jepang yang terlihat bersih rapat dan Nah, ini juga satu aspek. Tapi oke, nanti terakhir ada comparisonnya juga sih. Ini, kalau kita udah reduce, replace sama perbaiki collection, ujung-ujungnya recycle dan incinerate. Dan ini done, udah pasti karena incinerate kita perlukan. Walaupun Eropa udah nggak ngurusin incinerator, udah mulai ngurangin karena mereka udah mulai berhasil mengarahkan masyarakat yang ngurangin sampah, ya udah nggak fokus di incinerator. Kita butuh 2 dekade ke depan untuk ngilangin eh, apa timbunan yang udah jadi gunung. Ya kalau ada mulai sekarang juga 2 dekade nggak cukup gitu. Makanya harus tetap 2 dekade itu dengan catatan kita mulai sekarang ya. Nah, eh, sampai di sini gimana Om? Nanti terakhir saya ada comparisonnya juga sih. Ya Eh, memang Recycle dan incinerate incinerate. dalam artinya penggunaan teknologi berbasis apa namanya energi terbarukan, salah satunya ya pembangkit listrik tenaga sampah ini ya patut untuk cepat dilaksanakan karena peraturannya sudah ada Perpres 35 tahun 2018. Jol dua kan? belas kota kabupaten itu 12 kota kabupaten kan diminta untuk melakukan hal itu, tapi Harus kenyataannya dilakukan. kan Hmm. Plus, Ya. kenyataannya nggak semua, tidak banyak ya, yang bisa menjalankan. Nah, mungkin nanti ke depannya itu harus benar-benar fokus supaya Mm-mm. timbulan sampah di beberapa TPA yang makin menggunung itu bisa berkurang. Ya. jangan-jangan di daerah itu nggak jalan Perpres yang mewajibkan insinuasi PLPSA segala macam, mungkin karena
mesti berhadapan sama ini Itu karena masalah biaya. mafia di landfill, dihalang-halangi sama mafia yang menguasai landfill. Itu banyak masalah Ya. itu kan di landfill. Dan banyak faktor juga lah. Saya pernah cerita di beberapa tayangan yang lalu, Om. Saya ketemu sama salah seorang pengurus RT padahal. Hmm. Dia itu atas inisiatifnya membuat tempat pembakaran sampah yang menurut dia belajar dari YouTube dan itu hilang gitu asapnya. Di Hmm. tingkat RT, di tingkat RT. Jadi RT dia itu aman sampah gitu karena nanti gilirannya itu seperti giliran pembakarannya itu giliran seperti orang yang lagi ronda malam itu loh. Jadi ada giliran orang yang ngejagain gitu. Hmm. Itu tetangga semuanya. Nah, kalau misalkan kesadaran si RT-nya ini dimiliki oleh di RW, di kelurahan, di kecamatan, kan beres. Iya. Sebenarnya loh ya, karena biayanya ternyata nggak gede kok. Ya. Artinya adalah dengan teknologi macam apapun, sementara ini misalkan bisa untuk membakar sampah, bisa menghilangkan sampah, nggak masalah deh gitu. Nggak usah yang teknologi terlalu tinggi-tinggi harus incinerator yang menghasilkan energi listrik yang harus bebas dari nggak usah dulu mungkin ya. Yang penting tumpukan sampah tidak terjadi dulu karena dengan tumpukan sampah terjadi ada air sampahnya yang juga berbahaya, ada lalatnya yang juga tidak ringan gitu, resiko yang dibawa oleh si lalat ini, baunya kemana-mana, itu dulu aja mungkin ya. Jadi step by stepnya itu yang kira-kira apa ya, yang durability-nya tinggi deh, Ini itu aja. Perpres yang satu lagi yang mewajibkan ini eh, apa ramah lingkungan kan itu mewajibkan filter yang teknologi tinggi kayak di Ripal dan itu mahal. Itu saya tahu Ya mahal. makanya, Itu nggak usah dulu makanya kan jadi ya. nggak usah dulu lah. Yang RT ini kan tidak ditegur juga dia. Emang kalau dia tidak berteknologi tinggi kemudian ditegur gitu oleh boro-boro ditegur, dia bisa mengerjakan aja udah bagus. Terus saya bilang, ini dipilah dulu nggak sampah-sampahnya di rumah? Enggak Pak, semua sampah. Bahkan ada plastik yang masih ada, eh, dia sebutnya waktu itu cilok atau masih ada cilok bumbu-bumbunya itu hilang, dibakar. Jadi, dan itu efektif gitu kalau menurut saya ya. Karena pembakarannya nggak besar dan bukan Ya, sampah kalau listrik kalau nggak salah. kalau pembakarannya terbuka tidak boleh Om kalau pembakaran Nggak, terbuka, tapi ya Ya kalau dia, kalau ini tertutup. ditutup, ya, Hmm. ditutup boleh mungkin. iyalah, bukan pembakaran sampah seperti di landfill nggak. Ini ada alatnya yang dia belajar dari YouTube katanya. Iya tertutup di ya Gitu. semacam misalnya. Seperti tong Bisa sih. sampah itu mungkin dia bilangnya sih ukuran lahannya yang dibutuhkan juga paling 5 kali 5 dan setiap RW mungkin punya lahan tersebut, RT punya lahan tersebut. Nah Gitu sih. ini pemikiran aja nih. Contoh soal ya. Jadi sesuatu jika difokus, diprioritaskan dan dianggarkan semuanya jadi mungkin. Yang saya amaze ini nih soal makan siang itu implementasinya udah dipikirin rupanya aspek semuanya. Saya perhatiin di semua video nggak ada plastik di tempat makannya dan itu memang udah ada yang bilang itu logam itu PT PAL, PT Pindad bisa bisa cetak massal tuh tempat makan kayak gitu dan bener-bener gitu yang dipakai yang model kayak gitu nggak ada plastik. Ininya angkutannya bersih, higienis, tertutup ya dan ini kan armada nih dan ini kan pasti dianggarkan nih bikin armada ini dan upayanya mungkin belum 100% nasional tapi udah eh, lebih dari 50% provinsi katanya jalan. Pertanyaan saya gini, ini nih yang contoh seperti di Jepang, bedanya jauh nggak sih sama upaya bikin kayak gini? Maksudnya kalau ini di lebih dari 50% provinsi bisa diupayakan, yang ini masa nggak bisa gitu? Menurut Om-Om gimana? Itu mungkin Ya, fasilitas dari pihak pengelolanya, mungkin produsennya mungkin ya, bukan Iya, tapi dari harus diwajibkan, artinya eh, diundang-undangkan syaratnya harus begini gitu, harus seperti yang di Jepang gitu. Tertutup. ya.
si Richard aja udah bilang itu kasihan amat kalau terbuka dan tercampur baunya kayak gitu, nggak manusiawi buat si tukang sampahnya juga, tukang angkutnya nggak manusiawi, bau tercampur. Tapi kalau tertutup gini, buat tukang sampahnya nggak bau, untuk masyarakat yang dilalui kendaraan ini juga nggak ada bau yang lewat gitu kan. Ya, Diwajibkan Yang Om, gambar sebelah kanan itu maksudnya tempat sampah bekas makan itu maksudnya, enggak, tempat catering gitu. ini itu yang bawahnya pengiriman catering ini untuk makan siang gratis. Dan nanti yang mobil. kumpulinnya juga pakai kendaraan ini, dikumpulin, masukin lagi ke sini, di pusatnya dicuci massal gitu, kirim lagi gitu kan untuk besok. Om, Kan tetap mungkin sampahnya kan sampah makanannya tetap dikirim juga mungkin. Mereka Iya, tidak artinya mengelola. gini, maksud saya lagi mau mengkomparasi anggaran bikin ribuan kendaraan kayak gini sama beberapa ribu kendaraan kayak gini, itu jauh nggak sih? Artinya kalau mau diseriusin, dianggarkan kan, ini bisa ribuan, ini udah Ya, dibikin. ya ya, mungkin beda karena yang ini kan dari pihak produsennya, mungkin catering atau pengelola makan yang mendapatkan Betul, kompensasi tapi kan dari standar dari itu. pemerintahnya ada. Ini juga sama, ini bisa aja di outsource sama si Pemda, tapi kan di outsource standarnya ya, harus ada. Standarnya harus harus ada, ada. kalau perlu disubsidi gitu, perlu dianggarkan sama pemerintah untuk pengadaannya. Kalau swasta mungkin juga berat yang ngadain ribuan kendaraan kayak gini. Ini Ya, ini juga Om, menurut saya ini dianggarkan. pengelolaan sampah ini harus dijadikan prioritas seperti janji kampanye politisnya, itu aja Hmm, kalau mau. Dan masyarakat ngawal itu gitu. ya. Kalau nggak Nah, pernah dijanjikan, nggak pernah jadi prioritas. Ini kan karena dijanjikan aja. itu Karena dia dia seksi sayangnya. untuk seksi dia untuk apa namanya untuk menarik banyak vote, untuk menarik banyak suara. Seksi banget ngasih makanan gratis gitu ke anak-anak dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa 20 tahun lagi gitu. Itu Itu kan dia, seksi gitu. itu dia sayangnya. Ini Nah, jahat. harusnya sampah ini pengelolaan sampah ini dalam kasus yang sama dengan contoh kasus ini, maka bisa dijadikan menjadi sebuah kasus yang sama gitu bahwa pengelolaan sampah yang benar sekarang itu bisa mencerdaskan juga, menyehatkan juga anak-anak tahun 2020 20 tahun kemudian gitu untuk Nah, tahun emas gitu ya, 20 tahun itu kemudian. itu Bayangkan kalau misalkan dia gizinya tercukupi, tapi kemudian dia kena laler di rumah gitu. ya. Itu itu Nah, itu seperti itu. kampanye yang dipakai di Cina kan, sama cerita Pak Aksan kan. Persis. Jadi Jadi gini, ini jalan karena dijanjikan di kampanye. Sayangnya ini nggak dijanjiin, tapi kita nggak bisa nunggu nunggu kampanye berikutnya untuk dijanjiin. Kita ketuk aja dari sekarang. Artinya ini ya, bisa ditambahin programnya. Artinya gini, oke, anak-anak udah sehat, bergizi, lebih pintar segala macam, bisa konsentrasi karena disediain ini. Tapi kesehatan mereka di pemukimannya di rumah harus diperhatikan dengan program ini karena balik-balik lagi, bagaimana mereka bisa tumbuh kembang dengan baik kalau kesehatan di rumahnya masih, masalah sampahnya masih masih ya harusnya jadi harus masalah. harusnya menjadi pendamping itu. Harus jadi Cuman kan pendamping Om, gitu. Mm. untuk biaya makan bergizi gratis ini kan juga tidak murah. Betul. Sekarang kita sudah melihat eh, dampak dari makan bergizi ini gitu dengan pengurangan dengan efisiensi anggaran di hampir semua departemen gitu. Hmm. Jadi dengan satu program ini aja udah ngap-ngapan gitu. Gimana lagi dengan program tambahan untuk sampah gitu. Jadi memang harus milih gitu mau sampah atau mau makan gratis nih. Sementara yang ada di kampanye adalah makan gratis ya makan gratis dulu. Kalau kita ngelihat program kerjanya pemerintahan sekarang, sampah itu ada tapi urutan ke-12 atau ke-11 kalau saya Ya, nggak salah itu ingat. gitu sayangnya. Makanya kita tidak capek-capeknya mengetuk terus agar programnya prioritasnya naik terus. Naik terus sehingga alokasi anggarannya kalau toh nggak tahun ini, tahun depan harus diadakan. Harus harus naik prioritasnya dan diadakan sebagai pendamping daripada Ya, ini. kita harus membantu ini membantu mengangkat kondisi sampah ini menjadi sesuatu yang seksi. Sekarang ini sudah seksi, tapi jorok gitu.
Ini kan? Sampah ini masalah duit gede loh sebenarnya gitu. Ya betul nggak Pak Sarir? Iya. Sampah itu Om Iya, Sarir, betul. Karena sampah sampah ini ada duitnya gitu, gede banget duit yang berputar di situ. Tapi jorok, jadi males gitu. Kalau makanan bergizi kan, wah, Nah, beda makanya gengsinya. harus dirubah menjadi bersih mulai dari pengangkutannya gitu kan. Pengangkutannya aja dulu bersih. Udah Iya, kita yang di rumah juga lama-lama malu kalau tempat sampah kita jorok kalau yang angkutnya bersih kayak gitu. Nah, iya, latar belakangnya aja drivernya ini tetap dari sejak tayangan 1 sampai udah tayangan ke 100 sekian, ini nggak beres-beres tiga aspek ini kan. Lingkaran saya tahu landfill, bahwa kurangi sampah di laut tapi timbulan sampah di darat naik terus, perilaku buang sembarangan dan ya kejorokan soal sampah itu dan plus plastik. Drivernya apa? Plastik treaty udah makin deket nih. Jadi implementasi plastik treaty 1,5 tahun lagi dan 5 tahun lagi realisasinya. Jadi dan kalau ini nggak mulai dari sekarang dan tidak dikurangi di webinar yang saya ikuti dia bilang jadi pemicu utama. Plastik ini pemicu utama bukan lagi emisi karbon atau itu kalau kita nggak kurangi dari sekarang. Jadi ini drivernya nih. Ini drivernya yang membuat ini ini nih harus jadi prioritas naik paling nggak di anggaran tahun depan harus naik prioritasnya dan diadain. kalau kita cukup pede ya Om ya, kalau kita cukup pede nih, kita udah bisa bilang sama pemerintah gini, kita udah lebih dari 2 tahun dong ngomongin ini, udah 100 episode kita bilang seperti ini, nggak ada perubahan aja nih, gitu. Kalau kita pede ya, emang lu siapa gitu. Kok Ya nggak ada perubahan sih, kita udah 100 episode ngomongin masih yang sama juga.